kabar Anda? Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya karena ada saya Kak Rose yang akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ih seru banget, ada baru ya itu ya? Ada itu tambahannya. Ada siapa yang pertama yang akan berbagi ceritanya? Ada Nadila Ernesta. Hai. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Nadila. Banyak hal yang mau kita tanyakan. Salah satunya adalah Nadila ini salah satu bridesmaid-nya waktu pernikahan Boyan ya. Gitu ya. Gimana? Hari ini adalah sidang lanjutan perceraian Boyan, gugatan perceraian Boyan. Tapi dua-duanya nggak hadir sih. Boyan maupun siapa namanya Ezel itu nggak datang gitu. Ya tapi ini masih sidangnya kayak masih tahapnya mediasi ya. Oke. Tapi yang kita mau bahas seperti biasa di pojokan, hal-hal yang ramai diperbincangkan baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya adalah tentang ini nih. Ini sebenarnya udah beredar beberapa hari kemarin atau beberapa minggu kemarin begitu ya. Ini masih ada sangkut pautnya dengan Ressa Rosano, anak pertamanya Denada gitu ya. Sempat diwawancara gitu, ada berita tuh, sempat muncul lah, ada postingan-postingan katanya Ressa ini sebenarnya juga udah nikah dan udah punya anak. Sebenarnya ya nggak apa-apa udah nikah udah punya anak ya kan, wajar-wajar aja kan udah dewasa. Tapi mungkin masalah ini muncul ketika Ressa tuh ditanya, diklarifikasi sama wartawan dan jawabannya adalah, coba kita lihat dulu nih wawancaranya. Ya kayaknya gara-gara video wawancara itu kemudian muncul orang mungkin mengklarifikasi. Karena apa? Karena yang namanya Dini Kurnia itu adalah penyanyi dangdut yang terkenal, cukup terkenal di daerah Jawa Timur, aslinya Banyuwangi gitu ya. Ini kalau kita lihat profilnya Dini Kurnia tuh. Dan bahkan YouTube-nya juga ditontonnya udah jutaan kali gitu, banyak ya, lagu-lagunya banyak yang terkenal. Pati Geni, Rehana dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah sebetulnya pasca wawancara itu yang ketika ditanya, kamu betulkah kamu udah nikah, udah punya anak? Kan Ressa jawabnya enggak, belum, masih single gitu kan. Itu ada postingan sih, lucu di TikTok tuh, ada postingan di TikTok. Bukan yang ini loh. Yang ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu menarik soalnya captionnya begini bunyinya. Jangan pernah untuk gak mengakui seperti jejak ibumu ya Ressa. Itu jawabannya. Kok aku ketawa sih? Maksudnya ini ibu jelepnya langsung kedua-duanya gitu, jelep gitu ya kan. Terus kemudian sebelum-sebelumnya juga muncul sih sebenarnya ada beberapa foto yang masih belum terklarifikasi waktu itu. Nih ada foto ini waktu itu ada Ressa, terus ada ini ya Dini Kurnia gitu. Terus ada beritanya sebelumnya, heboh foto diduga Ressa Rizky Rosano. Isu pernikahan hingga Denada disebut sudah jadi nenek. Oh ini berarti berita baru lagi ya. Denada selain punya anak lagi, bukan punya anak, selain punya anak pertama laki-laki, dia sekarang juga sudah jadi nenek gitu. Plot twist. Oke, kita baca komentar netizen bunyinya adalah, astagfirullah ini beneran, lo kok masih ada kelanjutannya padahal masalah Denada sama Ressa aja belum sepenuhnya clear. Yang berikutnya, awal silsilahnya aja udah ruwet, tambah ruwet. Yang berikutnya, kayak sinetron. Lanjut, ada lagi komentarnya, astaga series lanjutan. Yang berikutnya, astagfirullah kok jadi rumit ya, beneran ini tuh. Yang berikutnya ada lagi, berbelit-belit ya, yang lanjutnya berikutnya. Oke. Tapi ini kan sebenarnya mungkin masalah keluarga ya. Ada baiknya mungkin keluarganya pada ketemu aja gitu deh. Ini pernah menyelenggarakan arisan keluarga nggak sih? Itu kayak arisan keluarga ya kan, temu silaturahmi gitu. Apalagi ini mau masuki bulan puasa, bulan Ramadan. Ya ketemu gitu, sebelum masuki puasa saling maaf-maafan ya kan. Kenalan ini, mungkin belum kenal ya kan. Supaya nggak terjadi keramaian seperti ini. Oke, baiklah kita langsung menuju ke bintang tamu kita aja gimana? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Nadila Ernesta. Hai, apa kabar? Ini yang pertama-tama kita mau kepo nih, kita mau pertama-tama mau kepo ya. Aku tahu, pas nyampe sini pertanyaannya bener kan? Kan kamu bridesmaid-nya pernikahan Boyan dan Ezel gitu. Pas kamu tahu nih berita kemarin ada laporan penipuan, dugaan penipuan gitu. Itu kamu udah diceritain duluan kah sama Boyan atau sama-sama kagetnya seperti khalayak kita semua? Sama kagetnya seperti halayak semuanya. Pokoknya cuman baca, terus langsung cuman kayak are you okay? Oke. Doain aja. Oke, aku nggak berani nanya-nanya karena itu terlalu privasi. Betul. Karena takutnya banyak juga yang nanya. Jadi ya sudah biarkanlah dia tenang dulu. Iya, betul. Kalau aku ya sebagai sahabat. Iya. Terus kalau misalnya berita akhirnya Boyan mengajukan gugatan perceraian itu kan juga kita kaget karena pernikahannya kan baru 2 bulan. Apakah kalau itu teman-teman tahu atau kalian sama kagetnya juga seperti kita-kita ini?
Ya sama kagetnya sih, cuman pokoknya sebenarnya sih kalau dari kita semua sahabat-sahabatnya Boyen, apapun keputusannya Boyen, kita selalu dukung dan so far kita ngeliat Boyen dia baik-baik aja sekarang, tetap happy, tetap nggak ada yang kayak datang bengong atau apa gitu, gitu, nggak ada sih. Jadi masih seperti Boyen ya, Boyen bercanda, seperti biasanya, berceloteh dan lain sebagainya. Nah kalau waktu kemarin dia mau nikah, apakah kalian diceritain terlebih dahulu atau sama seperti kita nih khalayak umum? Sama seperti kalian. Serius? Umum. Iya, kita pokoknya cuman kita cari baju sama-sama, bridesmaid, ayo. Pokoknya apa yang bikin Boyen senang, ya udah itu kita. Tapi nggak nanya nih kapan sih gitu? Apa tuh? Tanggal nikahnya kapan gitu? Oh, tanggal nikahnya kan memang udah diceritain, udah pasti udah pada tahu lah ya. Yang dari tanggal 1 ya, diundur gara-gara prediksi segala macam jadi tanggal 8 ya kalau nggak salah ya. Jadi itu mah udah rahasia umum lah. Cuma maksudnya kalau misalnya kayak baju bridesmaid apa segala macam, emang kita rame-rame punya grup ibu-ibu ATF ini. Punya grup Kak Vivi, ada Tiara, dan yang lain-lainnya itu emang udah janjian untuk kita fitting baju bareng-bareng. Oh, gitu. Tapi emang ya semua prosesnya dia bukan yang tahu dari jauh-jauh hari juga bukan ya? Enggak sih, emang karena Boyen juga bukan orang yang kayak selalu cerita, dia selalu ceria kan, jadi kayak ya udah kita juga nggak tahu apa-apa. Oke. Ini ada juga nih momen kamu sempat liburan bareng Boyen ya, dan di situ di bulan Agustus dan di liburan itu juga ada Ezel di situ gitu ya. Nih di apa sih Gili? Iya, di Trawangan. Gili Trawangan tuh kan pada saat itu. Ini kan ya berarti kan berapa kali ya kamu interaksi sama pasangan ini gitu? Iya, ya hampir lumayan sering lah ya, maksudnya karena kan ATF manggung tuh istri-istrinya pada ikut ya, suaminya pacarnya Boyen saat itu juga ikut gitu, jadi kita udah pasti kenal. Ini kan pada saat Boyen nikah itu kan banyak ya netizen, termasuk juga kakak-kakaknya tuh yang diprediksi kan selalu pasti wanti-wanti buat Ezel, jagain ya, yang serius ya, nggak boleh ini ya. Tapi ternyata 2 bulan gitu. Nah itu reaksi abang-abang ini gitu. Ya. Termasuk suami kamu tuh gimana? Kalau ditanya reaksinya pasti nggak usah abang-abangnya ya. Kita sebagai temennya Boyen aja pasti ada rasa kecewa. Tapi kembali lagi semuanya terserah Boyen. Karena udah gede juga gitu ya. Nah, rasa kecewanya tuh kalian sempat ini nggak nanya gitu ke si Ezel? gitu enggak sih, pokoknya kalau kita sih pertama dari awal aja Boyen pacaran ya, pokoknya intinya Boyen senang. Kalau misalnya hal kayak gini harus terjadi ya udah, yang penting Boyennya juga hidupnya tenang. Oke. Ini pada saat ada gugatan dugaan penipuan gitu ya, kalian sendiri waktu itu ketemu sama Ezel gitu, dia sempat cerita nggak sih apa, punya bisnis apa, kegiatannya apa? Pernah? Enggak sih, karena kita enggak sih, tapi sambil garuk-garuk ya enggak sih. Enggak sih, karena emang kita nggak sekepo itu. Jadi kita tuh emang kalau main ya main aja gitu loh. Mungkin kakak-kakaknya yang lain yang cowok-cowok lebih kepo, lebih protek ke Boyennya kan. Kalau misalnya cewek-cewek kan lebih kayak mau kapan bajunya apa? Oh iya, lebih seru itunya gitu. ya. Mungkin yang cowok-cowoknya itu mungkin lebih mungkin nanya-nanya gitu. Tapi perasaan ya kalian kan teman-teman dekatnya melihat bahwa ini cuma 2 bulan, terus habis gitu ada kasus hukum lagi gitu. Terus kan yang lagi ramai kemarin juga ketika ditanya, kan ini nge-DM kan, awal kenalnya di DM. Terus ditanya kan, kenapa kamu ngajak? Ya iseng aja gitu kan. Ada perasaan kayak, ini serius gak sih ini cowok sebenarnya gitu? Aku juga baru taunya gara-gara nonton podcast kok, karena emang kita tuh kalau misalnya ketemu tuh emang ngomongin yang fun terus gitu loh. Jadi nggak pernah ada duduk gitu kayak kamu mantu gitu nggak ada? Banget sama Eno apa ya gini gitu. Kita tuh enggak kayak gitu. Kita tuh lebih emang kayak ketemu tuh untuk kayak having fun. Kita bikin, aku sama Boyen justru karena aku baru masuk ininya Boyen, manajemennya justru kita malah mau bikin program baru. Jadi kita lebih berkarya aja. Tapi Boyen so far dengan apapun yang dia hadapi sekarang tuh terlihat masih seperti Boyen ya. Masih. Iya kok normal banget, nggak pernah tiap hari kalau telepon juga
Beb, besok kita makan apa? Besok kita konten apa? Gitu. Jadi gak kenapa-napa. Nah, ya happy terus ya seperti Boyan. Kalau gitu kita telepon aja Boyan suruh kesini apa ya? Boyan main dong kesini. Boy. Kalau sekarang kali dia malas ditanya-tanya ya. Iya. Sekarang kita mau ke buka hadiah. Coba kita buka hadiah buat Nadila. Ada sebenarnya di dalam ini hadiahnya juga bukan dari kita ya, tapi kita pengen dengar cerita apa dari benda yang ada di dalam kotak ini. Silakan buka kotaknya. Love in Paris. Beneran nih dari Paris? Enggak sih. Enggak sih. Paris panjang. Seperti mau dilamar aku. Ketawa. Ini apa itu, ayo? adalah cincin pernikahanku yang... Nah, pertanyaannya, cincin pernikahannya, kok bisa ada di kotak bukan di jari dia? Nah, begini ceritanya. Ya, gimana tuh? Begini ceritanya. Enggak, ini dipakai dulu deh ya, daripada menimbulkan pertanyaan ya kan? Aduh, bahaya. Jadi, ini tuh sebenarnya ada jadi aku itu ini baru hari ini aku pakai lagi. Baru hari ini banget. Benar. Karena aku itu paling takut pakai cincin ini karena aku punya trauma di tahun 2016 Januari. Itu anak aku yang pertama itu baru umur 1,5 tahun. Anakku yang kedua baru umur 6 bulan. Jadi yang kedua nggak aku ajak lah. Jadi aku cuma bawa anakku yang pertama. Kita pergi ke Gili Trawangan bertiga. Karena anakku yang pertama namanya Gili, jadi kayak kamu harus ke Gili gitu lah. Nah ibunya kan masih bawa botol susu apa gitu, terus kalau berenang di laut, udahlah ini taruh aja di tas ransel tapi bagian ada cetekannya gitu. Terus kayak udah sore, iya pakai. Terus aku dengar suara kelenting gitu. Cincinnya masih ada gitu kan. Jadi mikirnya gitu nih. Udah nyampe kamar bersihin segala macam, tiba-tiba bunyi itu adalah bunyi di saat cincin aku terjatuh di pasir. Jadi bukan karena bunyi di sini ya? Bukan karena bunyi, karena dia kayak ngodein gitu. Jadi tahu ya jatuhnya di mana tuh ya? Aku sih inget jalan di bagian ini nih, di pasir ini dari pantai, ada restoran, kan pasir semua, terus ada jalan kecil baru hotel aku lah gitu. Berarti ada di ujung sebelum restoran. Aku balik sampai maghrib, nggak nemu, nggak ketemu. Aku langsung kayak, itu cincin yang kayak walaupun tidak ada diamondnya ya, tapi itu ada cincin pertama menikah gitu, tabungan berdua apa dan lain-lain gitu. Terus ada nama Eno apa, jadi aku udah kayak, Pak please tolong kalau ketemu. Cuman aku udah mikir, ya semakin malam, ombak semakin besar, jatuhnya di pasir, dia ketanam paling dalam atau dia ke bawah ke laut. Ya dong, pikirannya pasti ke situ. Terus kita akhirnya kayak pulang dengan kayak ya udah pasrah, cuman Eno doang yang punya cincin kawin gitu kan. Ya udah nanti kita buat deh gitu. Terus udah dia udah nggak kepikiran karena udah lama nggak pakai juga kan. Jadi kayak sudah lah ya nanti aja kalau anniversary tahun depan gitu mikirnya. Tiba-tiba aku lagi di Pondok Indah Mall, tiba-tiba ada telepon. Halo, Ringo Agus. Ringo yang telepon. Kenapa? Aku tanya gitu. Dia, lo kehilangan cincin nggak? Hah? Cincin gimana nih? Cincin kawin. Ada namanya nggak? Ada namanya Eno. Lo lihat di dalam warnanya Eno, warnanya gold. Aku bilang gitu. Terus ada deal ditemuin 2 hari yang lalu. Setelah 3 bulan. Terus kenapa nelponnya ke Ringo? Karena Ringo lagi liburan, orang sana nanya kenal sama Eno, sama Nadila nggak? Ya ampun, dah kalau jodoh itu ya nggak kemana ya. Jadi ngebayang nggak sih itu kan harusnya kayak menurut aku itu suatu mukjizat kayak. Ya dan orangnya tuh baik banget yang menemukan ya sampai menunggu disimpan gitu. Emang aku tuh lumayan heboh sih. Ya karena cincin kawin. Iya. Jadi orang ingat, orang jadi tahu kayak, ya. Aku udah ke seluruh hotel gitu kayak Pak harus ketemu. Apapun itu bentuknya mau udah kayak gimana juga nanti kasih tahu aja gitu. Dan tapi aku udah mikir 3 bulan ya nggak ada hope, kayaknya nggak ada harapan. Nggak ada harapan gitu. Jadi ini kenapa baru pertama hari ini lagi kamu pakai? Karena aku takut. Jadi kamu taruh di mana itu cincin? Aku taruh di tempat ini. Tapi di rumah kan? Di rumah. Bukan di rumahnya Ringo Agus. Enggak dong.
Dan aneh banget, makanya aku bilang ngapain Ringo nelpon gitu. Iya, nggak jelas, nggak. Ya itu kalau udah jalannya udah rezekinya, Itu dia dia. akan kembali lagi ke situ. Wah. Oh. Dan ini ada postingan juga kamu sudah menjalani pernikahan nih berapa? 12 tahun ya? Jalan ke 13. Di tanggal 9, 13 tahun. Tanggal 9 ini di bulan Februari ini. Yes. Wow. Kalian lihat foto ini. Sekarang udah ada cincinnya, udah balik lagi ya. Ini cincin pertama kali dipasang, abis itu lepasnya lama banget dari 2016. 2016, iya juga ya, sampai 2026 ini baru dia pakai lagi. Terus ya kalau lihat juga mama papanya Eno ya, Betul. itu juga ini baru merayakan ulang tahunnya Golden Golden Anniversary. anniversary. Kalian sebagai pasangan pasti nanya-nanya dong ya, gimana tuh menjalani pernikahan sampai bisa merayakan Golden Anniversary? Gak nanya-nanya sih, cuman memang aku melihat mama papanya Eno itu memang panutan banget gitu ya. Maksudnya saling mengerti berdua. Ya adalah ngelihat mereka ngambek-ngambekan berdua masih, gitu oke. ada. Cuman tetap sengambek-ngambeknya tetap aja mama tuh ngurusin gitu. Atau si papa juga sengambek-ngambeknya sama mama juga tetap kayak ingin ya dibeliin udah apa, gitu. tetap ada merayu-rayunya ya. Jadi ya itu juga mungkin yang membuat aku ngelihat Eno itu sangat family man. Walaupun tampilannya gitu ya. Jadi karena mama papanya pun seperti itu. Jadi memang anak-anak itu melihat panutan bagaimana orang tuanya, belajar bagaimana menjalani pernikahan juga dari salah satunya dari orang tuanya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal pernikahan, kita ada tamu berikut ini mau kita wawancara. Ini seorang penghulu ya, namanya Pak Sydney Ilmi. Ini kemarin juga kontennya viral karena dia itu waktu menjadi penghulu, dia pembukaannya itu menggunakan 3 bahasa. Jadi dia bisa bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris juga ya. Oh, Wah, 4 berarti bahasanya. Atau dia bisa bahasa yang lainnya? Jangan-jangan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Sydney. Assalamualaikum Pak Sydney. Terima kasih sudah hadir mau berbagi ceritanya ya. Ini kita lihat nih video yang dibagikan oleh Pak Sydney dan ini viral. Bagaimana Pak Sydney ini ketika menjalankan tugasnya sebagai penghulu itu ada pembukaannya juga menggunakan 3 bahasa karena pengantinnya juga dari Jerman ya pada saat itu. Kita lihat yang berikut. Itu Pak Sydney juga. Pak Sydney merangkap jadi MC atau gimana sih Pak? Takutnya direkrut di sini nanti. Oh, iya. Jadi ini ya host rumpi enggak ya Pak? Pak Sydney itu kan tadi apa bukannya karena calon pengantinnya Jerman. Ada tuh sepenggal bahasa Sedikit, Jerman. ya. Itu memang bisa bahasa Jerman atau karena khusus calon pengantinnya Jerman maka belajar? Kalau Jerman sih lebih khusus karena sesuai bukan request ya, sesuai pengantinnya. Sesuai pengantin. Jadi belajar nih Belajar ya belajar sedikit-sedikit sedikit-sedikit pembukaannya gitu. untuk Terus menyapa gitu. kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris karena ya sempat ada basic di pesantren. Kemudian juga kalau Arab karena kuliahnya juga memang di Arab ya, di Mesir. Kuliahnya juga di Arab? Ya, karena kuliahnya di Mesir, jadi ya alhamdulillah adalah sedikit bekal gitu. Oke. Ini kan baru pertama kali ini menikahkan warga negara Sebelumnya pernah Jerman. juga dengan Tanzania, Tanzania. ya, dengan Arab. Terakhir Jerman 2 kali. Terakhir di Jerman 2 kali. Enggak, orang Jerman. Oh, orang Jerman 2 kali. di minggu yang sama. Oke. Makanya ya akhirnya Kebetulan. lebih lancar ya, karena udah sering dipakai ini bahasa Jerman untuk pembukanya. Belum lancar sih, tapi kelihatan lancar mungkin. Kelihatannya Karena lancar. sedikit gitu. Karena Tanzania pakai menggunakan bahasa sedikit. Swahili Tanzania. juga dipakai. Pakai alhamdulillah. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Coba. Hamjam Bonyote, habari zenu, karibuni sana hapa nchini Indonesia, na kwenye harusi hii yenye baraka, tunawatakia furaha na amani. Wah. Udah kan bisa tepuk tangan aja, soalnya nggak ngerti ya. Takutnya amin aja. Pak, ini apakah memang seperti itu sekarang bahwa penghulu-penghulu ini diharapkan juga bisa mengikuti siapa yang dinikahkan supaya mewakili juga calon mempelainya? Kalau bahasa selain Arab Inggris sih mungkin lebih ke inovasi dan keinginan pribadi ya. Kalau saya sih melihat mereka ini kan pengantin ada banyak keluarganya dari negaranya langsung. Iya. Jadi dia bukan menetap di Indonesia, jauh-jauh dari Jerman hanya untuk menghadiri pernikahan keluarganya. Ya saya ingin menyambut mereka dengan ucapan sesuai dengan bahasa mereka. Meskipun bahasa Inggris mungkin tetap paham ya. Gitu. Iya. Ini ada suruh-suruh challenge ya. Challenge-nya berapa? Yang bahasa apa Jerman? Bahasa Arab. Wah, Arab kan jago. Tapi boleh lah Pak. Arab ya. Bahasa Arab ya. Pengantinnya mana? Ini
Yang mana? Pengantinnya mana masih dicari Pak? Kalau nggak ada Ada sih pengantinnya mempelai sendirian. wanitanya ada, mempelai prianya masih dicari ya. Cariin Pak lagi. Oke. Iya silakan Pak. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Ya. Ankah tuka ya akhi Muhammad Zidni Ilmi misalnya Namanya, nama pengantin ankah tuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati bimahri asrah graman minaz zahab halan. Itu ijabnya dari wali ijabnya. nikah. Oke, dalam bahasa Nanti Arab. dari si pengantinnya qabul ya melakukan penerimaan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan. Gitu. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa seperti itu. Oh seperti itu. Oke. Kalau bahasa Arab ya. Nah ini yang menarik juga nih ada postingannya Pak Sidney ya. Coba kita lihat nih. Postingannya bunyinya gini. Ternyata bapak-bapak penghulu yang dulu aku lihat setiap akad nikah itu sekarang aku ya. Karena ternyata katanya ini keluarganya banyak juga yang menjadi penghulu. Ibunya bahkan MC profesional pernikahan sudah 26 tahun. Wow, aku kayaknya harus belajar sama ibunya Pak Sidney ya. Nanti kita bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo Secret Puspa.